Bismillahirrahmanirrahim. Demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya neraka kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Ulama tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan tafsir surat ini. Ada beberapa pendapat yang cukup banyak di kalangan mereka mengenainya. Menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan tin adalah sebuah masjid di kota Dimashq. Menurut pendapat yang lainnya adalah buah tin. Dan menurut pendapat yang lainnya lagi adalah nama sebuah gunung penuh dengan buah tin. Al-Qurtubi mengatakan bahwa tin adalah nama masjid Ashabul Kahfi dan telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas oleh Al-Aufi bahwa tin di sini adalah masjid Nabi Nuh yang ada di puncak bukit Al-Judi. Mujahid mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah pohon tin kalian ini, sedangkan mengenai zaitun menurut Ka'bul Ahbar Qatadah, Ibnu Zaid dan yang lainnya, hal ini adalah nama sebuah masjid yang terletak di kota Yerusalem Baitul Maqdis. Mujahid dan Ikrimah mengatakan bahwa makna yang dimaksud adalah buah zaitun yang kalian peras ini, Waturi Sinina, dan demi bukit Sinai Atin 2, Ka'bul Ahbar dan yang lainnya, yang bukan hanya seorang mengatakan bahwa ini adalah nama bukit yang di tempat itu. Allah berbicara langsung kepada Musa, Udwahada, Al-Baladil Amini, dan demi kota Mekah ini yang aman. Atin 3, makna yang dimaksud adalah kota Mekah menurut Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Al-Hasan, Ibrahim An-Nakha, Ibnu Zaid dan Ka'bul Ahbar. Tiada perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam hal ini. Sebagian para imam mengatakan bahwa ketiganya merupakan nama tiga tempat yang pada masing-masingnya Allah telah mengutus seorang nabi dari kalangan ulul azmi, para pemilik syariat-syariat yang besar. Yang pertama ialah tempat yang dipenuhi dengan tin dan zaitun, yaitu Baitul Maqdis. Allah telah mengutus Isa putra Maryam padanya. Yang kedua adalah Tur Sinai, yakni nama bukit yang padanya Allah berbicara langsung kepada Musa ibnu Imran. Dan yang ketiga ialah Mekah alias kota yang aman, yang barang siapa memasukinya, pasti dia dalam keadaan aman. Di tempat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad. Mereka mengatakan bahwa pada akhir kitab Taurat nama ketiga tempat ini disebutkan. Allah datang dari bukit Sinai, yakni tempat yang padanya Allah berbicara langsung kepada Musa, Isa ibnu Imran. Dan muncul di Sair nama sebuah bukit di Baitul Maqdis, yang padanya Allah mengutus Isa, dan tampak di bukit-bukit Faran, yakni bukit-bukit Mekah yang darinya Allah SWT mengutus Nabi Muhammad. Maka Allah menyebutkan nama-nama ketiga tempat itu seraya memberitakan tentang mereka yang diutusnya secara tertib dan menurut urutan zamannya. Untuk itulah hal ini berarti Allah bersumpah dengan menyebut yang mulia, lalu yang lebih mulia darinya, kemudian yang lebih mulia dari keseluruhannya. Firman Allah, Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwimin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Atin 4. Dan inilah subjek sumpahnya, yaitu bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan rupa yang paling sempurna, tegak jalannya dan sempurna, lagi baik semua anggota tubuhnya. Thumma radadnahu asfala safilina. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Atin 5. Yakni neraka. Menurut Mujahid, Abul Aliyah, Al-Hasan, Ibnu Zaid dan lain-lainnya, yakni kemudian sesudah penciptaan yang paling baik lagi paling indah itu, tempat kembali mereka adalah ke neraka, jika mereka tidak taat kepada Allah dan tidak mengikuti Rasul-Rasulnya. Untuk itulah maka disebutkan dalam firman berikutnya, Illal ladzina amanu wa amilu as-salihati, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Atin 6. Sebagian ulama ada yang mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Atin 5, yaitu kepada usia yang paling hina. Hal ini telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ikrimah, sehingga Ikrimah mengatakan bahwa barang siapa yang hafal Al-Quran seluruhnya, maka ia tidak akan memasuki usia yang paling hina. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Seandainya hal itulah yang dimaksud oleh makna ayat, niscaya tidaklah menjadi indah pujian bagi kaum mukmin, mengingat sebagian dari mereka adalah yang mengalami usia pikun. Dan sesungguhnya makna yang dimaksud hanyalah sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, yakni ke neraka, bukan ke usia yang paling hina alias pikun.
Dan ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya. Wal asri innal insan lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilu wassalihati. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Adapun firman Allah SWT, falahum ajrun ghairu mamnunin. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Atinana, yakni tiada habis-habisnya. Sebagaimana yang sering diterangkan sebelumnya. Kemudian disebutkan dalam firman berikutnya. Fama yukadzibuka, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan? Atin 7. Hai anak Adam, ba'du biddini. Hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu. Atin 7, maksudnya pembalasan di hari kemudian. Sesungguhnya kamu telah mengetahui permulaan kejadianmu dan telah mengetahui bahwa Tuhan yang mampu menciptakan, dari semula berkuasa pula untuk mengembalikannya, jadi hidup bahkan itu lebih mudah baginya. Maka apakah yang mendorongmu mendustakan adanya hari pembalasan, padahal engkau telah mengetahui hal tersebut? Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan, kepada kami Ahmad Ibnu Sinan telah menceritakan, kepada kami Abdurrahman dari Sufyan dari Mansur yang mengatakan bahwa aku pernah bertanya kepada Mujahid mengenai makna firman, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Atin 7. Apakah yang dimaksud adalah Nabi? Maka Mujahid menjawab, Ma'azallah, makna yang dimaksud adalah manusia. Hal yang sama telah dikatakan oleh Ikrimah dan lain-lainnya. Firman Allah, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Atin 8, yakni bukankah dia hakim yang paling adil yang tidak melampaui batas dan tidak aniaya terhadap seseorang pun. Dan termasuk dari sifat adilnya, ialah dia mengadakan hari kiamat lalu orang yang dianiaya di dunia dapat membalas kepada orang yang pernah berbuat aniaya kepadanya di hari itu. Dalam pembahasan yang lalu telah kami terangkan melalui hadis Abu Hurairah secara, apabila seseorang di antara kamu membaca Wattini wa Zaituni surat Atin, lalu sampai pada ayat terakhirnya yaitu firman Allah, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya, maka hendaklah ia mengucapkan benar dan aku termasuk orang-orang yang menjadi saksi atas hal tersebut. Demikianlah akhir tafsir surat Atin dan segala puji bagi Allah atas limpahan karunia.